Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas sholihin wa tazawwadu bit tha'ah wa qamu ala aqdamihim muntadhirin as-sa'ah khassahum min ibadihi wa asma'ahum ladhidha khitabi wa wafaqahum lil muhafazati 'ala sholati wal jamaah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah 'ala ahsani bidha'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama, mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, kita juga wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah sampai subuh ini, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup udaranya yang segar di dunia ini dengan gratis. Meskipun semuanya sekarang serba mahal, tapi alhamdulillah ambekan gratis. Kalau sudah tidak gratis lagi, ini luar biasa beratnya kita menjalani hidup. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, saya yakin jemaah yang ada di sini sudah ratusan kali, bahkan mungkin ribuan kali mengikuti pengajian. Jadi kira-kira yang saya sampaikan itu hanya mengulang-ulang ayat, hanya mengulang-ulang hadis. Tapi saya teringat ada satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Dzariyat ayat 55. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa dzakir, dan tetaplah memberi peringatan, saling mengingatkan. Fa inna dzikra, karena sesungguhnya peringatan-peringatan itu, saling mengingatkan itu, tanfa'ul mu'minin, akan selalu membawa kemanfaatan bagi orang-orang yang mukmin. Jadi terus menerus kita saling berwasiat, saling nasihat untuk kebaikan dan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, tentunya kita sudah yakin 100% bahwa satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah itu adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Dan Islam itu kalau kita lihat dari sisi tauhid, itu sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai hari kiamat nanti sama. Semua nabi yang diutus oleh Allah itu perintahnya ani abudullah wa la tusyriku bihi syai'an. Inilah inna dina 'indallahi al-Islam. Sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu semuanya al-Islam. Tapi memang secara syariat Islam itu tentunya mengalami penyempurnaan dan syariat Nabi Muhammad itu menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya. Maka satu-satunya Islam yang benar itu adalah Islam dengan membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat-syariat sebelumnya boleh, tapi asalkan mendapatkan lampu hijau, mendapatkan izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, tapi ketika kita tanya, umpamanya ada seseorang yang bertanya kepada kita, Pak, Bu, Islam niku nopo? Apa itu Islam? Saya yakin kalau saya membawa kertas
dan kemudian dengan pulpennya kita sebar satu-satu ini, jawabannya nanti bisa berbeda-beda. Apa itu Islam? Itu jawabnya bisa berbeda-beda. Dan berbeda jawaban itu tidak selalu salah, bisa saja melihat al-Islam itu dari berbagai sisi. Saya ketika belajar di Baghdad, itu salah satu guru besar di Universitas Baghdad, itu namanya Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan. Ini beliau punya banyak buku-buku karangan, dan saya membawa beberapa di antaranya. Salah satu kitab yang bagus dari Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan itu seperti Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh. Itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Usul fikih namanya Al-Wajiz. Tapi yang akan saya sampaikan ini buku beliau namanya Usul Dakwah. Ini sebenarnya buku ini berkaitan dengan ilmu dakwah. Tapi kita akan mencoba menjelaskan Islam itu ternyata bisa dilihat dari berbagai sisi. Jadi ada berbagai sisi. Beliau menyebut ada 6 definisi dari Islam itu. Nanti di antaranya akan kita coba sampaikan di sini. Secara bahasa, bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia, al-Islam itu ternyata memiliki makna yang banyak. Ini termasuk lafaz yang mustarak, lafaz yang memiliki banyak arti. Al-Islam itu artinya at-ta'ah, ketaatan. Jadi orang Islam itu orang yang taat. At-tunduk, jadi orang yang Islam itu tunduk, taat, tunduk, patuh, juga berserah diri. Al-Islam juga punya makna yang lain, as-salam, yaitu damai. Tentunya orang Islam itu orang yang selalu menyebarkan kedamaian. Al-Islam juga punya makna selamat, artinya yang selamat dunia maupun akhirat. Al-Islam punya arti bersih, yaitu agama yang bersih, karena tidak tercampur dengan syirik dan lain sebagainya. Maka kalau kita lihat apa itu beberapa makna dari al-Islam, ini luar biasa. Allah memberikan nama agama ini dengan al-Islam. Ada ketaatan, ketundukan, kepatuhan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara bahasa. Jadi kalau secara bahasa, orang Islam itu ya orang yang selalu taat, selalu berserah diri, pasrah bongkoan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu ingin mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala karena berharap keselamatan di dunia dan akhirat. Itulah kira-kira kalau kita membahasakan apa itu al-Islam dari sisi bahasa. Tapi ternyata dari sisi definisinya, itu bapak-bapak, ibu-ibu, ada beberapa. Tadi saya sampaikan kalau Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan itu ada 6 definisi, tapi paling nanti hanya 2 atau 3 yang saya sampaikan. Waktunya nggak nyangka. Nanti yang pertama, definisi Islam itu definisi yang paling kuat. Definisi yang paling kuat karena ini bersumber kepada al-hadis. Jadi di dalam hadis yang sahih, nanti kemudian para ulama menyebut hadis ini disebut ummul hadis. Kalau kita berbicara ummul Quran itu al-Fatihah. Tapi ini para ulama menyebut ini termasuk ummul hadis, induknya hadis. Karena apa itu hampir semua prinsip agama itu masuk di dalam hadis yang cukup panjang ini. Jadi ceritanya ada, kisahnya ada seorang ketika Rasul bersama para sahabat seperti ini berkumpul bersama para sahabat, datanglah seseorang yang berbaju putih bersih, mukanya juga bersih, tidak ada tanda-tanda dari perjalanan jauh. Biasanya kalau orang perjalanan jauh itu kusut, tapi ini tidak ada, semuanya bersih rapi, tidak ada tanda-tanda dari jauh. Tapi tidak ada satupun sahabat yang mengenal. Dia kemudian mendekat ke Rasul. Rasul waktu itu kurang lebih bersila. Lutut kanannya ditempelkan ke lutut kiri Rasul. Lutut kirinya ditempelkan ke lutut kanannya Rasul. Tangan kanannya diletakkan di atas paha kiri Rasul. Dan tangan kirinya diletakkan di atas paha kanan Rasul. Kemudian bertanya, "Wahai Muhammad, akhbirni 'anil iman, akhbirni 'anil Islam, akhbirni 'anil ihsan," dan seterusnya. Hadisnya cukup panjang. Nah, tema kita di sini. Akhbirni 'anil Islam. Muhammad, Islam itu apa? Nah, itu pertanyaan apa itu yang berbaju putih tadi.
Maka ternyata Rasul menjawab, al-Islam an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rasul menjawab, apa itu Islam? Ternyata beliau menjawab dengan rukunnya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itulah Islam. Jadi tentunya berdasarkan hadis ini setiap muslim wajib melaksanakan rukunnya ini. Kalau syahadat insya Allah semuanya sudah melakukannya. Sholat insya Allah kita juga tidak bolong-bolong, kecuali ibu-ibu yang masih haid, itu sosok ya aku perai ketika haid. Tapi kalau tidak ada uzur, insya Allah tidak bolong-bolong. Zakat, kalau zakat tidak semuanya sudah melakukan, karena juga persyaratan untuk zakat itu juga harus kaya. Agama kita menyebut kalau harta itu, orang itu disebut kaya itu berapa? Memiliki harta senilai emas 20 mithqal. 20 mithqal atau 20 dinar. 1 dinar atau 1 mithqal itu berapa? Kalau menggunakan ukuran dari jumhur ulama, 1 dinar atau 1 mithqal itu 4/4 gram emas 24 karat. Itu 1 dinar atau 1 mithqal. Kalau batas zakat itu wajib zakat nisabnya itu 20 mithqal, berarti 4/4 kali 20. Kalau itu 4 kali 20 sama dengan 80, 1/4 kali 20 itu 5. Jadi ukuran kaya itu memiliki harta senilai kurang lebih 85 gram emas 24 karat. Nah, ini baru disebut kaya. Dan tidak harus zakat kalau sudah mencapainya. Tunggu haulnya dulu 1 tahun. Kalau masih memiliki nisabnya, maka punya kewajiban zakat 2,5%. Lah berapa itu? Ya tergantung nilai apa itu emas. Anggap saja kalau emas itu 1 gramnya 1 juta, ya berarti 85 juta. Kalau 500.000, ya berarti separuhnya saja, 42,5 juta. Ini nilai apa itu nisabnya itu sesuai dengan harga emas 24 karat yang seberat 85 gram. Nah, itu zakat. Ya tidak semuanya. Mungkin di antara kita apa itu sudah ada yang zakat, tapi di antara kita bahkan menerima zakat, tapi insya Allah Islamnya tetap sempurna. Kalau kondisinya memang miskin, berhak menerima zakat. Ini yang terkait dengan zakat. Puasa Ramadan insya Allah kita juga melaksanakan sebentar lagi pun, sebulan lagi kurang lebih insya Allah, lebih sedikit kita akan juga mudah-mudahan diberi umur oleh Allah, diberi kesempatan untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Dan haji ini juga seperti sholat sebenarnya, ibadah yang gratis, tidak bayar, ibadah yang murah seperti sholat yang kita jalankan ini. Kalau orang-orang Mekah itu kalau sholat tinggal, kalau haji tinggal menuju dari Mekah menuju ke Mina, nginap, besoknya datang ke Arafah, nginap, besok sorenya pergi ke Musdalifah, nginap di Musdalifah, kemudian pergi ke Mina, lempar jumrah, ke Mekah, ke Masjidil Haram untuk tawaf, kemudian sa'i, ditutup dengan tahalul, sudah selesai hajinya, gratis. Hanya jalannya agak panjang sedikit. Tapi untuk Indonesia karena jauh, jalannya jauh, kesannya ibadah haji itu ibadah yang mewah. Kalau tidak kaya tidak bisa beribadah haji ya ini, karena memang hanya karena permasalahan transportasi sama biaya nginep. Pesawat pulang pergi dari Indonesia ke Saudi ya cukup mahal, tur nginep kurang lebih 40 dino. Kita nginep di hotel mamanya sehari 200.000, mamanya 300.000, ya pengen 40, kira-kira begitu kan. Itulah kurang lebih yang menjadikan ibadah haji kesannya mahal. Sebenarnya ibadah yang tidak mahal, tapi hanya karena kita jauh dari Mekah, itulah yang menjadikan ibadah haji itu mahal. Kalau kita punya kemampuan untuk beribadah haji, maka wajib. Kalau tidak melakukan dosa besar, karena ini bagian dari rukun. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan, tidak mampu, ongkosnya nggak ada, ya berarti kita tidak punya kewajiban untuk beribadah haji.
kita tetap sempurna Islam kita meskipun tidak sempat beribadah haji karena tidak punya kemampuan. Itulah kurang lebih yang berkaitan dengan al-Islam. Karena ibadah haji juga meskipun kita dari Indonesia tidak harus selalu berbiaya besar. Banyak saudara-saudara kita itu yang meskipun kelihatannya jauh, mestinya biasanya biayanya besar, tapi ternyata dapat ini dapat itu, kemudian ibadah hajinya ternyata tidak membutuhkan biaya. Saya punya pengalaman. Saya beribadah haji itu tahun 2001. Waktu itu saya menulis tesis S2 di Universitas Baghdad. Karena teori sudah selesai, tinggal nulis tesis. Kok dekat dengan ibadah haji, sudah saya daftar ke Kementerian Agama, ternyata diterima. Jadi bisa beribadah haji tapi digaji. Masih mahasiswa waktu itu. Jadi artinya kan ada kesempatan ibadah haji itu, insya Allah mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan kita termasuk yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena haji ini tamu undangan. Kalau kita diundang oleh Allah, maka dengan segala macam jalan, ada 1000 jalan menuju Mekah untuk diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mari kita semua yang belum beribadah haji berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk tamu-tamu yang akan diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia, itulah definisi Islam yang pertama. Dan hadisnya panjang. Beberapa hari setelah itu Rasul bertanya, wahai sahabat-sahabatku, tahu nggak kemarin orang yang berbaju putih itu yang datang ke kita? Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Maka Rasul menjelaskan, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama ini kepada kalian. Ternyata yang datang tadi malaikat Jibril. Itu hadisnya sangat panjang, nanti bisa dibaca lagi di waktu yang lain. Definisi Islam yang kedua, ini yang beliau kemukakan, Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitab Ushul Dakwah. Jangan kalau itu penasaran, kepingin download gratis itu. Kitab Ushul Dakwah lid Dr. Abdul Karim Zaidan. Itu di Google download gratis. Bisa langsung membaca bukunya. Saya juga punya downloadannya. Pengen ngopi juga boleh, nanti saya berikan downloadannya. Yang kedua, beliau menyebut apa itu Islam? Majmu', kumpulan ma anzalallahu ta'ala ala rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan dari semua yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ahkamil aqidah, yang berupa akidah, pokok-pokok keyakinan, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari kiamat dan seterusnya. Wal akhlak, yang berkaitan dengan akhlak. Wal ibadat, yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang mahdhah. Ibadah mahdhah ini prinsipnya al aslu fil ibadati tahrim illa ma dalla dalilu 'ala al-amr. Asal dari ibadah mahdhah itu haram untuk dilakukan kecuali kalau ada perintahnya. Mengapa kita sholat? Aqimus sholat. Mengapa kita zakat? Wa atuz zakat. Mengapa kita haji? Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Ada perintahnya. Kaidah yang kedua, al aslu fil ibadati al ittiba. Asal dari ibadah itu ittiba, mengikuti contoh Rasul. Jadi ibadah itu ya harus mengikuti contoh. Bahasanya kalau kita itu ingin punya baju neplek, Pak tukang jahit, kita datang ke tukang jahit. Pak penjahit, tolong bikinkan saya baju sing persis seperti ini, neplek banget, enak banget ini, mangkeki sing persis ini. Itu tentunya itu kalau dia tukang jahit yang handal itu ya bisa ngeblat persis. Tapi kalau neko-neko tak tambahin 5 cm, kok paling kombor pun kok Pak rakit. Tak kurangan 5 cm, ya enak itu nyangcut pun malah enak. Itu ibadah. Ibadah itu yang paling pas, sempurna adalah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Memurnikan ibadah seperti yang dicontohkan Nabi. Nah, ini ibadah. Muamalah sebaliknya, muamalah al-umur ad-dunyawiyah, perkara duniawi itu al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asalnya semuanya boleh. Hatta yadullad dalilu 'ala tahrim, sampai ada yang mengharamkannya. Kalau tidak ada hadis-hadis ayat yang mengharamkan, berarti asalnya boleh. Bayam kangkung itu dalil hanya itu. Perintahnya orang yang makan bayam kangkung, tapi tidak ada larangannya. Karena tidak ada pengharamannya, maka prinsipnya itu berarti halal, itu muamalah. Dan tidak harus ikut contoh Rasul.
perekonomian itu boleh berbeda dengan zaman Rasul, tapi ada prinsip-prinsip yang harus dijaga. Kejujuran, tidak boleh judi, tidak boleh riba. Ada prinsip-prinsip utama, tapi nanti untuk detailnya itu agama kita memberikan keleluasaan yang luar biasa kepada umat berkaitan dengan al-muamalah. Wal ikhbarat fil Qur'anil Karim was sunnah mutahharah, dan semua berita-berita termasuk berita-berita gaib yang berasal dari Al-Quran Al-Karim dan juga As-Sunnah Al-Mutahharah, itulah Al-Islam. Kisah Nabi Isa, kisah Nabi Musa, kisah para nabi, kisah umat-umat yang taat, kisah umat-umat yang durhaka kepada Allah, dan akibat-akibatnya itu semuanya harus kita percaya. Itu bagian dari ajaran agama kita, yang tentunya dari kisah-kisah itu supaya kita mengambil pelajaran. Kita ingin jadi yang bahagia dengan kisah-kisah yang taat itu, atau kita akan menderita dunia akhirat seperti kisahnya yang menentang para nabi atau yang mengingkari dakwah para nabi. Bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia, itulah al-Islam definisi yang kedua. Ada pun yang ketiga, ini secara filosofis, maka tema kita kan Islam, filosofi Islam. Nah, ini definisi al-Islam secara filosofi. Yang tema kita yang paling banyak nanti di sini. Apa? Pernyataan Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan, salah satu definisi Islam secara filosofis ini. Islam itu adalah al-ajwibatus sahihatul haqqah. Jawaban yang benar, yang tepat, yang hak. Li salasati as'ilatin, untuk 3 pertanyaan. Syaghalat uqul al-basyari, yang selalu menyibukkan akal pikiran manusia. Fil qadim, sejak zaman dahulu, wal hadits, sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat nanti. Jadi jawaban yang tepat terhadap 3 pertanyaan penting yang selalu menyibukkan akal pikiran manusia sejak zaman dahulu sampai hari kiamat nanti. Itu yang bisa menjawab dengan tepat adalah al-Islam. Apakah 3 pertanyaan itu yang berwarna biru ini? Kita tunjukkan satu persatu. Pertanyaan yang pertama yaitu min aina ji'na, dari mana kita ini datang. Ujuk-ujuk kok awake dhewe ini hidup di Kartosuro. Tahu-tahu kita hidup di Kartosuro ini, dari mana ini kita ini? Min aina ji'na, kita datang dari mana? Ketika kita bertanya seperti itu, maka ternyata Allah sudah menjawab di dalam surah. Contohnya di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kita ini ternyata diciptakan oleh Allah dari saripati tanah. Dari saripati tanah. Gambaran kasar itu bapak-bapak ibu kalau ditanya, kamu dari mana? Ya dari orang tua saya. Orang tua dari orang tuanya kan gitu. Tapi orang tua kita yang hidup ini makannya apa itu? Makannya itu kalau tidak daging-daging, daging kambing, daging sapi, daging ayam gitu ya. Atau mungkin sayur mayur, sayur dedaunan kan gitu. Dan kambing itu juga makannya rumputan. Sayur juga. Rumputan itu juga tentunya tidak akan hidup kalau tidak ada media yang namanya tanah itu. Maka semuanya kan dari tanah itu. Nah, itulah manusia itu memang diciptakan asalnya dari saripati tanah. Saripati tanah itu diambil oleh tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan dimakan hewan, tumbuh-tumbuhan dan hewannya dimakan oleh manusia. Kalau kita perhatikan begitu, kita berasal dari saripati tanah. Kemudian summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan saripati air mani. Saripati tanah itu menjadi air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, maksudnya rahim. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan. Kemudian kami jadikan air mani tadi segumpal adalah alaqah. Alaqah itu di dalam bahasa Arab artinya alaqah itu sesuatu yang menggantung. Al-alaq itu yang sesuatu yang mu'allaq, yang tergantung. Karena memang darah ini menggantung di rahim seorang ibu. Maka darahnya tidak seperti darah, menggantung di rahim seorang ibu. Maka disebut alaqah.
kemudian kami jadikan alaqah itu mudghah, kemudian jadikan idham, kemudian ditutup dengan apa itu laham. Itu proses penciptaan manusia yang ternyata setelah ilmu kedokteran maju. Itu ternyata proses terjadinya manusia dari apa itu air mani menuju apa itu janin dan sampai lahir ke dunia, itu prosesnya itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Artinya apa? Bahwa ternyata ayat ini benar-benar bukan pernyataan dari Nabi Muhammad, tapi benar-benar datang dari yang menciptakan Nabi Muhammad SAW, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu kemukjizatan. Nanti ayat-ayat itu banyak yang bisa dibuktikan dengan ilmu dan teknologi, menunjukkan bahwa Al-Quran datang dari apa itu firman, merupakan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita nanti ada ayat-ayat Qur'aniyah yang berupa Al-Quran, ada ayat-ayat kauniyah yang berupa alam ini, mari nyambung. Kenapa? Sumbernya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak mungkin ilmu pengetahuan dengan Al-Quran bertentangan itu sesuatu yang mustahil, karena sumbernya satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bapak-bapak, ibu, ketika akal kita kan mengatakan begini, saya itu ke Masjid Al-Kautsar ini baru sekali ini, belum pernah. Mohon maaf, baru sekali ini tadi. Sehingga tadi nyari-nyari aja ke Belasuk, agak ke barat sana, ternyata ke selatan sedikit. Tapi otak saya, akal saya mengatakan ada masjid semegah ini, pasti ada yang membuat dan membangunnya. Pasti. Akal kita nggak mungkin ujuk-ujuk kok alam ilalang itu kemudian ada masjid begini hebatnya, nggak mungkin. Akal kita mengatakan pasti ada yang bangun. Terus yang bangun ini mesti ya ragu. Orang seperti saya rasa bangun aku. Mesti insinyur yang hebat ini bisa membangun masjid yang semegah ini. Nah, itu kita nggak melihat orangnya, kita nggak tahu, tapi akal kita akan mengatakan pasti, meyakinkan pasti ada yang membangun. Atau gimana? Sama. Alam kita yang sehebat ini, tumbuh-tumbuhan, nggak pernah berbeda. Kelapa itu ya tumbuhnya nanti hasilnya juga buah kelapa, bukan buah mangga nanti isinya kelapa, itu nggak mungkin. Nggak pernah ada sesuatu yang aneh-aneh. Kambing melahirkan kambing, sapi melahirkan sapi, semuanya itu. Bahkan alam ini yang begitu luas ini, itu kalau bertabrakan ini, itu kiamat kita, tapi bisa teratur. Jadi alam yang sedemikian luas ini, yang teratur ini, alam kita di dunia ini yang begitu teratur, bahkan dalam diri kita ini yang sedemikian sempurna ini, ra mungkin. Nek sing nyiptake gur kaya awake dhewe itu ra mungkin. Gitu, mustahil kan? Nah, awake dhewe itu punya kelemahan banyak sekali. Masa penciptaan itu persis seperti kita ini? Enggak mungkin sesuatu yang mustahil. Pasti ada zat yang maha kuasa, yang maha hebat itu tadi. Maka ketika kita bertanya, siapa itu? Maka disebutkan qul, katakanlah ya Muhammad, huwallahu ahad. Yang kamu tanya-tanyakan tadi itu adalah Allah yang maha ahad, yang maha esa. Itulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia, pertanyaan yang kedua, lima gaji. Tadi dari mana kita sudah ternyata kita semuanya diciptakan oleh Allah dari saripati tanah. Lalu yang kedua, lima gaji. Untuk apa? Untuk apa kita itu ada di bumi ini? Untuk apa Allah menciptakan kita dari saripati tanah ini di Kartosura? Untuk apa tujuan Allah menciptakan kita? Maka ternyata kita akan mendapatkan jawaban di antaranya surah Al-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mau beribadah kepada-Ku. Itu ternyata tujuan Allah menciptakan kita. Maka bapak-bapak, ibu, kalau tujuan hidup kita bukan untuk beribadah kepada Allah, coret diganti. Tujuan hidup kita itu benar-benar hanya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah dalam arti yang tadi saya sebutkan, baik ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah seperti sholat dan puasa kita. Ibadah ghairu mahdhah itu apa? Semua aktivitas yang baik, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, yang kita niatkan untuk mencari ridha Allah, itu bisa bagian dari ibadah kita.
Kita bekerja di sawah, di kantor sebagai kepala keluarga, ya Allah, melaksanakan perintahmu untuk menghidupi keluarga. Ini bagian dari perintahmu, dan aku bekerja untuk memenuhi panggilanmu, untuk melaksanakan perintahmu. Dengan niat yang benar, maka bekerja kita, aktivitas kita semuanya itu akan menghasilkan pahala dari Allah. Maka mari kita niati semua aktivitas kita untuk meminta pahala dari Allah, sehingga benar-benar aktivitas kita itu menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pengajian kita ini. Karena orang yang beraktivitas itu innamal a'malu binniyat. Orang yang beraktivitas itu pasti punya niat. Dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niate kesini itu hanya ingin ketemu kanca-kanca, ya wis ketemu kanca-kanca. Niate itu gak iso makan bareng-bareng, ya wis itu makan bareng-bareng. Tapi kalau niatnya untuk mencari ilmu Allah, ini bagian dari perintah Allah, supaya saya bisa semakin taat kepada Allah, insya Allah akan mendapatkan dunia dan juga akan mendapatkan akhirat kita. Yoje iso makan bareng, yoje iso ketemu kanca-kanca, tapi mendapatkan pahala dari Allah. Nah, pentingnya kita selalu meluruskan niat kita dalam setiap aktivitas kita, sehingga semua aktivitas kita itu memiliki nilai beribadah kepada Allah Subhanahu. Maka Imam Bukhari menyebutnya dalam hadis yang pertama. Imam An-Nawawi itu juga dalam Arba'in Nawawiyat itu nomor pertama innamal a'malu binniyat. Karena pentingnya itu semua itu harus dimulai dengan niat yang benar. Bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia, ini saja untuk membersihkan waktu. Rasul pun juga pernah berwasiat kepada kita. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu hidup di dunia itu seakan-akan kamu itu gharib, kamu itu orang asing. Jadi Rasul meminta kita hidup di dunia itu supaya jadi orang asing. Saya merasakan pernah jadi orang asing ketika dapat beasiswa ke Baghdad. Baghdad itu ibu kota, lebih lengkap dari kampung halaman saya. Dan dapat beasiswa, tinggal sinau wae, dapat beasiswa asrama, dapat makan, dapat semuanya, rasa pikir makan karena sudah dapat beasiswa. Tapi saya waktu itu bismillah, belajar yang semangat, cepat selesai, pulang kampung. Karena apa? Ya di situ meskipun ada teman-teman, tapi tetap kampung halaman itu tidak ada tandingannya. Kita ingin pulang kampung, kan begitu lah. Itu orang asing. Kenapa? Karena kita merasa asing. Di Baghdad itu merasa asing. Tetap pokoknya dan kampung dan mulai. Itu karena apa? Kita merasa asing. Al-abiru sabilin, atau kita itu seperti pelancong. Ya orang asing atau pelancong. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang punya sederet atau punya anak, punya saudara di Jakarta, sosok tahu. Mbah, Pak, ayo monggo berkunjung ke rumah saya di Jakarta. Dari Kartosuro ke Jakarta itu pasti Jakarta metropolitan lebih lengkap. Tapi saya yakin ibu-ibu yang pernah diajak itu ke Jakarta itu baru sehari dua hari setengah lho, istok tuh pakai tiket balik yang Kartosuro mau dulu. Kenapa? Karena kamu nggak ada Kartosuro. Meskipun di Jakarta tuh begitu hebatnya itu lengkapnya, tapi tetap terngiang-ngiang kampung halaman. Itulah kenapa merasa asing. Terus yang namanya orang apa itu abiru sabilin, ngelancong, itu sing digogur, sing seperlunya saja. Bapak-bapak kalau datang ke Jakarta dari Kartosuro, mosok mobil, rumah, pokoknya pelamari go, tapi kan enggak tuh. Cukup gua dompet, yang penting apa itu bisa pergi ke sana, turun dino petang dino, engkau yang penting mulai wes siap. Enggak perlu dibawa semua yang ada di rumah kita. Cuma bawa dompet beberapa uang gitu aja, itu cukup. Pelancong juga begitu. Maka mari kita untuk hidup di dunia itu cukup membawa dompet saja. Tapi barang-barang berharga kita itu kita tinggal di akhirat kita. Karena kita nanti akan ke sana. Itulah bahasanya mari kita menjadi orang asing. Cukup di dunia ini sing pokok-pokok saja, sing penting-penting saja, sing penting urip ning dunya. Tapi pahala mari kita kumpulkan pahala-pahala kita di akhirat kita. Dengan banyak berinfak, bersedekah, beramal soleh, itu bekal kita untuk akhirat nanti. Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, maka sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini pernah berpesan. Ini sahabat Abu Dzar Al-Ghifari luar biasa. Termasuk minas sabiqin awal. Yang pertama masuk Islam juga ini. Ketika Islam masih sembunyi-sembunyi dakwahnya, itu Abu Dzar Al-Ghifari sudah masuk Islam. Dan beliau begitu masuk Islam, langsung datang ke Masjidil Haram yang waktu itu masih penuh dengan berhala. Langsung menyatakan, saya telah masuk Islam mengikuti ajaran Muhammad.
Akhirnya apa? Babak belur digebuki kalau orang-orang kafir Quraisy. Tapi untungnya ada yang menang. Ini hati-hati, ini dari Bani Ghifar. Bani Ghifar itu dulu terkenal jago perang. Nah, perang menangan. Nanti kalau ada mati satu ini, kita perang sama Bani Ghifar bahaya ini. Akhirnya dia selamat. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini. Itu kisah beliau yang luar biasa pemberaninya. Nah, beliau punya nasihat kepada kita. Ij'alid dunya majlisan. Jadikanlah hidup di dunia ini dua ruang. Jadi beliau meminta kita untuk hidup di dunia cukup bikin dua ruang. Majlisan fi thalabil halal. Yang pertama, ruang untuk mencari yang halal, cari yang halal-halal, yang haram tinggalkan, hanya yang halal saja. Ruangan hanya untuk mencari yang halal. Wa majlisan fi thalabil akhirah. Yang satu ruangan lagi untuk mencari akhirat. Mencari akhirat, habis selesai mencari yang halal-halal. Habis mencari yang halal-halal, mencari akhirat. Terus hanya dua ruangan itu saja. Wasalisul adurruka wala yanfa'uka. Kalau kamu mau membuat ruangan yang ketiga bisa membahayakan wala yanfa'uka dan seringkali tidak bermanfaat. Nah, maka beliau bilang cukup dua ruang saja. Nyari yang halal sama nyari akhirat. Terus kalau dua kita hidup kita golek akhirat, golek yang halal, akhirat halal, cuma dua itu saja. Insya Allah kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Itulah nasihatnya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Maka tentunya jangan sampai kita itu seperti kalau dalam cerita itu seperti penyelam mutiara. Pernah bapak-bapak dengar cerita tentang penyelam mutiara? Jadi penyelam mutiara ini jago golek mutiara. Mutiara itu dulu asalnya di dasar laut. Dan orang yang jago golek mutiara. Tapi sayangnya dia tidak punya tabung oksigen. Maka dia datang kepada orang yang punya tabung oksigen. Mas, tabung oksigenmu tak boleh golek mutiara di laut, boleh nggak? Boleh. Tapi hasil bagi hasil ya. Untuk 10 ya 5 itu ya bagi hasil. Oke, setuju. Yang jago yang nyelam tadi jago golek mutiara, sing punya tabung oksigen. Punya apa itu perjanjian, nanti hasilnya dibagi dua. Wes, akhirnya penyelam mutiara dari bawa tabung oksigen nyemplung ke laut. Biur. Begitu dia sudah nyemplung ke laut, di tengah-tengah laut itu, dia melihat ikan yang berwarna-warni. Ikan luar biasa indahnya, merah, biru, oranye, apa itu hitam. Akhirnya dia sibuk mencari ikan itu. Wah, boleh ini si merah ketemu, si oranye ketemu, si hijau ketemu, ngumpul ke apa itu ikan-ikan tadi. Begitu sudah lengkap, wih, rumput laut itu ternyata luar biasa indahnya. Dia mencoba mengumpulkan rumput laut. Wah, ternyata pasir laut itu luar biasa indahnya. Dia mencoba mengumpulkan pasir laut. Tahu-tahu titit tabung oksigennya menandakan oksigennya entek. Ini kalau landang munggah, mati nih jeruk bingung. Masya Allah tabung oksigennya entek. Padahal belum sempat golek mutiara. Tadi perjanjiannya untuk nyari mutiara. Waduh, iya ini. Nek tetep nang jero mati, ya terpaksa wis bagi mati munggah urusan belakangan kan gitu. Munggah ternyata harus didedepi kalau saya punya tabung oksigen. Entuk pira, Mas? Kira-kira jawaban kita gimana? Weh, saya aku duwe iwak oke. Aku butuh iwak, butuh mutiara. Iwak emang ning jero kita api kok nang jero kita berkomunitas. Aku duwe rumput laut nang jero kita api ditokke kok bane elek meneh. Mana itu mutiarane? Kira-kira nesu apa nesu yang punya tabung oksigen tadi? Itulah gambaran manusia. Ketika kita diciptakan oleh Allah, tujuannya tadi wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kebanyakan manusia begitu masuk nyemplung ke dunia itu satu-satunya yang tidak dicari ibadah. Kekayaan dicari, jabatan dicari, macam-macam dicari, sehingga dibeli bersiji ibadahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak-bapak Ibu, kisah tadi menginspirasi kita, mudah-mudahan kita tidak termasuk penyelam mutiara. Yang Allah disini menciptakan kita tujuan ibadah, ternyata begitu sampai dunia satu-satunya yang tidak kita cari yo mutiara itu tadi, wapeh digoleki, tapi tujuannya justru tidak kita cari sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak-bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tentunya mencari akhirat kita ada satu kisah inspiratif lagi, Bapak-bapak Ibu.
terkait dengan mengumpulkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada seorang yang sudah sepuh tapi memang handal di dalam apa itu ukir. Dia juga ahli bangun dan ukir. Dia sudah lama bekerja kepada apa itu kontraktor sampai sepuh dan muda kan ahli sebenarnya. Mungkin ya pinter, bangunnya ya elok. Tapi karena dia sudah sepuh, sudah punya banyak cucu, dia minta izin sama bosnya. Pak, bos, saya ini udah puluhan tahun sama jenengan, iki wis tuwek aku tak kari apa itu ngomong cucu saja. Mbah, kan udah sepuh. Mbak Yojo, kamu masih kita andalkan loh. Meskipun udah sepuh tapi hebat loh. Buatan pokoknya pensiun loh. Pokoknya kali apa itu ngomong cucu aja enaknya untuk apa itu sisa hidup saya. Karena diminta sama kontraktornya tadi dia ojo-ojo untuk tetap bekerja nggak mau, akhirnya kontraktor tadi punya kesan terakhir. Mbak, nek ngoten sebelum jenengan pensiun, saya minta sekali saja sebelum jenengan pensiun, tolong dibuatkan rumah yang luas yang hebat. Tolong buatkan rumah untuk saya. Tapi gandeng tukang insinyur tadi itu apa itu rodo kesusu, kepengen dan pensiun. Akhirnya dia waktu saya. Yang penting aku undang gawe dan aku undang pensiun. Akhirnya dia cari kayu yang mudah untuk diukur lebih gampang saja. Kayu-kayu sengon pokok itu biasanya kan jati, gampang banget. Yang penting bangunannya jadi. Loh, ini pun dados. Akhirnya jadi saya siap pensiun. Ternyata kontraktornya tadi bilang, Mbah, ini sebagai rasa syukur saya kepada jenengan karena sudah banyak bekerja. Niku omahe manggi. Ternyata kan nunggu dewi itu omahe. Kira-kira bisa apa beneran? Biasanya gue kayak jati, gue kayak sehingga biasa saya apa itu tak pikiran kaki itu gue saya. Waduh, apa itu gue kok ngene. Itu akhirnya nyesel kenapa? Padahal dia itu pemalu. Ini nyesel. Kenapa? Karena dia tahu dia bisa membangun lebih hebat dari itu, tapi saya bukan mau kesusun dan pensiun. Itulah gambaran kita. Mari kita yang sholat, kita yang ibadah. Ini ibadahnya tidak satu pahala loh. Tadi kita sholat bersama di sini nih, ada yang sempurna pahalanya, ada yang setengah pahala, ada yang seperempat pahala, ada yang pahala, dan ternyata niatnya nggak benar itu, niatnya hanya riak dan sebagainya, itu nggak ada pahalanya. Maka orang yang beribadah itu kualitasnya berbeda-beda. Maka jangan seperti tukang kayu tadi. Mudah-mudahan kita ketika nanti di akhirat mengambil hasil dari amal-amal kita itu, amal kita ya memang top-top itu sempurna-sempurna, bukan sekedar beramal ini untuk surga, tapi surga bagian paling bawah. Nah, apa itu harapan kita kan surga yang paling atas yang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai pertanyaan terakhir, masih 4 menit lagi, pertanyaan yang ketiga, ila ainal masih, kemana kita nanti akan kembali? Kita akan kembali kemana? Tentunya kita akan kembali kepada Allah. Walillahi mulku samawati wal ardi wa ilallahil masir. Dan kepada Allah lah kalian nanti akan kembali. Kita datang ini diciptakan oleh Allah dan kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ayat yang inspiratif juga, menunjukkan apa itu kemukjizatannya. Bapak-bapak, Ibu, tolong dibaca ayat 3 dan 4 itu. Orang-orang kafir, orang-orang apa itu ateis, itu dia tidak percaya. Masa manusia nanti yang sudah mati jadi tanah, tulang belulang, apalagi kena bom, meledak, hancur lebur, kobong habis, atau dimakan paus habis, hancur, mosok atau iso balinan. Itu mereka tidak percaya. Orang-orang ateis tidak percaya, mosok iso balinan. Maka ketika Allah ditanya apa itu dipertanyakan, apakah bisa kembali tulang belulang tadi? Allah menjawab, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Kok jangankan tulang belulang kamu, jari jemari kamu nanti aku akan kembalikan dengan sempurna. Jadi mereka mempertanyakan poiso tulang belulang itu kembali, jangankan tulang belulang, jari jemari kamu nanti kembali dengan sempurna, tidak ada yang ngijolan. Kira-kira begitu. Bapak-bapak Ibu, ternyata ayat ini meskipun kita sederhana,
Tapi begitu ilmu pengetahuan maju, ada ilmu namanya sidik jari. Dan ternyata tidak ada satupun manusia yang punya sidik jari yang sama. Jadi kalau jenengan pokoknya naudzubillah min dzalik, kita nyuri gitu ya. Nyuri, layah-layah, mau BC itu udah pulang. Itu nanti tahu-tahu kita ditangkap padahal tidak ada CCTV. Kenapa? Ternyata dari apa itu gelasnya ketahuan ini yang minum tadi pencurinya sidik jarinya tidak bisa ngapusi. Karena manusia tidak punya sidik jari yang sama. Bahkan dalam ilmu sidik jari itu, kalau sidik jari kita itu mungkin melepuh apa itu rusak, itu kalau bisa kembali lagi, itu tetap sidik jari yang sama, tidak berubah dari yang sebelumnya. Maka itu bisa ya sampai sekarang pun ya masih berguna sidik jari ini karena tidak ada manusia yang punya sidik jari yang sama. Itulah salah satu keijazan dari ayat ini. Jangankan kau pulang jari jemari kamu nanti saya kumpulkan dengan apa itu sempurna, tidak ada yang idolan. Itulah apa itu maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang 100% percaya. Kita tidak seperti orang yang bertanyakan, "Loh kamu kok tak beri, kamu kok cerita-cerita akhirat, kok ya pernah main akhirat wae?" Enggak percaya dengan akhirat. Karena percaya dengan akhirat itu dengan iman kita, akal kita pun bisa membantu keimanan kita. Seperti kita melihat masjid, meskipun tidak ada yang bangun, tapi kita tahu pasti ada yang membangunnya. Ada yang belum pernah ibadah haji, belum pernah melihat sama sekali, tapi yakin 100% bahwa Masjidil Haram itu ada, Ka'bah itu ada, nggak harus dengan mata telanjang. Gitu loh. Nah, tapi mudah-mudahan sebentar lagi kita pun akan dipanggil oleh Allah dan akan bertemu dengan alam akhirat itu yang mudah-mudahan kita termasuk yang percaya sehingga tidak menyesal ketika kita dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan ridha kepadanya dan Allah pun juga ridha kepada kita semuanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.